NH ini membunuh tapi pada akhirnya dia melaporkan. Ya, itu sebenarnya big question mark banget, kayak kenapa dia ngelaporin. Masih terkait dengan berita mengenai Om Deddy ini. Ini tuh semua self diagnosis. Wah. Halo semuanya, balik lagi di Persepsi Channel. Kali ini kita akan membahas berita yang lagi viral juga belakangan ini. Dan berita ini agak thriller gitu sih karena mengejutkan, menyeramkan gitu. Iya. Yaitu mengenai terbunuhnya seorang anak berusia 5 atau 6 tahun oleh seorang remaja berusia 15 tahun yang berinisial NH. Ya, perempuan. Remaja perempuan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin lihat di Line Today atau di beberapa website berita gitu ya, emang muncul juga berita ini. Jadi kejadiannya itu di hari Kamis minggu lalu sekitar tanggal 5 ya. Jadi singkatnya si NH ini 15 tahun remaja perempuan, dia itu lagi main nih sama tetangganya yang merupakan korban ya. Katakanlah kalau diinisialkan apa sih ditulisnya kalau di berita-berita APA gitu ya. Nah jadi dengan korban ini main, tapi memang NH udah merencanakan nih untuk membunuh korban. Dari berita sih seperti itu ya. Nah jadi ketika main itu NH minta korban untuk mengambilkan mainan yang dia sengaja masukkan ke dalam bak mandi. Air. Nah jadi waktu itu mereka berdua jadinya masuk ke kamar mandi gitu kan. Nah terus karena korbannya mungkin masih kecil ya, jadi emang harus masuk gitu, masuk ke dalam baknya. Nah terus masuk korbannya ke dalam bak. Nah disitulah NH melakukan tindakan pembunuhannya itu, dimana ya emang ditenggelamkan gitu si korbannya, ditahan gitu ya biar nggak muncul lagi. Nah cuma nggak tahu nih ya, di beberapa berita ada yang beda, maksudnya ada yang bilang kalau misalnya NH ini mencekik leher korban, ada juga yang bilang kalau NH ini melukai lehernya sampai berdarah gitu. Nah tapi ada juga yang bilang kalau korban ini mengeluarkan darah dari mulutnya sehingga disumpal gitu. Jadi nggak tahu sih sebenarnya, belum tahu ya persisnya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu boleh di komen ya untuk melengkapinya gitu. Nah jadi intinya setelah kelihatan mati ya korbannya itu, NH masukkan korbannya ke dalam ember, terus ditutup sama kain gitu, tapi itu masih di kamar mandi katanya. Tadinya sore itu NH akan membuang mayat korban gitu, tapi karena dia rasa itu sempit gitu ya, maksudnya pada penduduk lingkungan perumahannya itu padat gitu. Jadi takut ketahuan orang lain juga, jadi udah NH simpan di lemari gitu. Nah kemudian keesokan harinya pagi-pagi ketika NH berangkat sekolah, tadinya dia ya udahlah mau berangkat sekolah aja biasa gitu, tapi pas di jalan mau berangkat sekolah tiba-tiba kepikiran kayak mau lapor aja deh, nggak tahu sih kata-katanya kayak gimana, dia lebih lapor gitu. Nah jadinya dia balik lagi ke rumahnya untuk ganti baju, ganti seragamnya, terus abis itu dia ke kantor polisi. Nah di kantor polisi NH ini mengaku kalau ya Pak saya habis ngebunuh anak gitu ya. Terus sebenarnya Pak polisi sempat agak bingung juga gitu ya, ini masih remaja ngebunuh, dan aku bilang gitu ya. Nah jadinya pas diperiksa ke rumahnya ternyata benar tuh ada mayat di lemari gitu. Nah itu sih, ini berita singkatnya menggemparkan kita semua gitu ya. Ya karena ini menjadi, ya mungkin pertama karena hal berbau dengan psikopat tuh biasanya tren kayak psikopat gitu. Jadi dan yang membuat ini makin menggempar lagi karena dia masih remaja gitu, which means wow, horror banget gitu. Jadi benar-benar thriller banget. Dan kalau misalkan kita lihat juga di beberapa berita tuh udah mulailah beberapa psikolog gitu memberikan pendapat terkait dengan sebenarnya NH ini apa sih, kenapa bisa seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat sendiri, jadi ada beberapa dugaan yang akan coba kita kuliti satu persatu di sini. Kita emang siapa? Kita itu mahasiswa persepsi. Apa sih? Nggak, maksudnya ini kita mau membagikan persepsi kita terkait komentar dan hipotesis yang udah ada gitu ya. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku sempat menduga mungkin anak ini, NH ini memiliki skema berpikir yang sudah kuat, maksudnya sudah terbentuk dengan sangat mungkin rigid atau bagaimana terkait dengan bagaimana efek dari pelaku membunuh. Maksudnya kayak mungkin karena NH katanya dibilang suka nonton film tentang pembunuhan seperti itu. Jadi kayak mungkin dengan dia sering nonton film, akhirnya dia udah pola pikir dia karena dia kecil mungkin selalu banyak nonton seperti itu, dia mikir skema berpikir bahwa ya udahlah ngebunuh
disembunyiin, nanti nggak ketahuan selama atau gimana ya udah gitu. Maksudnya itu hanyalah sebagian dari mungkin hal yang entertaining atau apa gitu, bukanlah suatu hal yang benar-benar berbahaya di masyarakat segala macamnya. Karena mungkin tadi banyaknya paparan terkait dengan tadi ya film, sehingga skema berpikir dia itu atau enggak skema di sini itu adalah bagaimana dia memiliki antisipasi sosialnya. Jadi kayak pola pikirnya itu tuh ya udah berdasarkan kayak Firman membunuh, ya udahlah sans nanti juga paling bisa kabur segala macam gitu. Padahal kan ya enggak lah, it is a whole different thing antara realitas dengan bagaimana paparan film gitu kan. Nah tapi hal ini menjadi kurang kuat karena katanya dari salah satu sumber berita pun NH ini katakan nonton film thriller itu setahun lalu. Kayak misalkan setahun lalu misalnya nontonnya Conan lah, atau mungkin tentang Jack the Ripper segala macam, atau Slenderman yang diduga gitu ya gitu suka nonton. Tapi setelah setahun itu dia nontonnya SpongeBob, terus misalnya nonton ya udah gitu kan, emang akan tetap tersisa ya. Makanya itu harus semakin dilakukanlah bagian akibat nonton film ini. Lalu muncul juga tadi terkait dengan bagaimana apakah NH ini memiliki disorder ya, gangguan disorder, antisocial personality disorder, atau yang lebih hits dengan istilah psikopat, dan apakah NH ini juga memiliki gangguan itu conduct disorder. Apa sih itu? Suku Anggi akan menjelaskan lebih lanjut. Iya, jadi yang pasti yang aku lihat ya, yang kita lihat tuh yang di highlightnya itu adalah psikopatnya gitu ya, psikopat, antisosial dan lain-lain. Itu sama sejenis itu ya, psikopat. Nah itu jadi kita emang lagi-lagi perlu telusuri. Kita kan sering bahas ini ya gitu ya, untuk bisa ngejudge atau memutuskan kalau dia itu mengalami gangguan ini gitu. Kita perlu telusuri sebenarnya yang pertama gejalanya sesuai apa enggak gitu. Tapi belum selesai di gejala sih sebenarnya, dari situ harus dilihat lagi juga secara kepribadian keseluruhannya gitu, secara utuh gitu seperti apa. Nah kalau dari gejalanya sendiri mungkin orang-orang mengambil kesimpulan sementara kok kayak laporan kesimpulannya itu psikopat karena apa sih SES kayak laporan banget NH nggak ngerasa bersalah, katanya nggak merasa menyesal, bahkan dia puas atas perilakunya gitu. Yang mana ya emang sih, maksudnya itu salah satu dari fitur orang-orang karakteristik orang yang punya kepribadian psikopat gitu, dimana kan konsentrasinya nggak berjalan secara optimal gitu, nggak ada hati nurani, bukan nggak ada ya, nggak optimal seperti orang yang normal, kepribadian yang lain gitu. Jadi kayak cenderung untuk tega atau berperilaku kejam gitu. Nah cuma terus tapi perlu dilihat juga, ini bukan karena NH hanya di bawah umur ya, maksudnya bukan karena dia masih 15 tahun, tapi kita perlu lihat apakah ada riwayat lain yang menunjukkan gejala yang serupa gitu selain pembunuhan ini gitu, apakah ada riwayatnya gitu. Terus bagaimana juga sebenarnya kesehariannya gitu kan, keseharian NH ini, terus motifnya juga kan sekarang belum tergali kan, karena yang perlu kita pertimbangkan juga adalah NH ini membunuh tapi pada akhirnya dia melaporkan. Itu sebenarnya big question mark banget ya, kenapa dia ngelaporin? Dan itu berubah, maksudnya tadinya niatnya sembunyi-sembunyi, jadinya dia melaporkan gitu. Nah, sebelum apa motif pembunuhnya dan apa motif melaporkannya gitu, apa kepuasan yang dia dapat gitu dari dia melaporkan itu. Nah itu kan juga belum jelas juga gitu kan. Jadi bisa jadi nanti ada motif yang lain, bukan karena kepuasan atas pembunuhannya gitu mungkin sebenarnya. Bisa ingin terlihat, hebat gitu. Kayak karena ini katanya sempat gak ada gambar apa sih? Slenderman. Ya, apa mungkin dia ingin terlihat seperti sehebat Slenderman gitu, atau seperti apa, kita kan juga belum tahu gitu. Jadi belum bisa meluruskan ke arah psikopat itu gitu. Terus selanjutnya yang conduct disorder ya. Jadi conduct disorder ini gangguan perilaku sebenarnya, yang intinya tuh kayak kalau remaja melakukan perilaku yang nakal gitu ya. Kayak misalnya mungkin kalau salah satunya ini sih ekstrimnya untuk pembunuhan gitu, tapi untuk kita bisa mendiagnosis dia conduct disorder atau enggak, itu juga kita lihat riwayat perilakunya.
karena apakah cuma ini doang munculnya? dia sering berkelahi gitu. Ya. Itu perilaku yang terpola sering gitu. Terus atau dia menyakiti hewan, maksudnya kekerasannya bukan yang verbal. Jadi kayak dasar kamu gendut, kucing gendut gitu. Kamu ya. Wow. Ya gitu. Iya, tapi misalnya kayak apa? Ya, Kucing ada langsung Ya dibunuh gitu. kaki dipatah-patahin gitu. Ih, kepikiran aja. Ya kayak gitu. Ya. Dari itu tuh sering. Jadi ada catatannya sering gitu, nggak sekali doang. Nah kita perlu lihat lagi riwayatnya gitu sih. Jadi yang kita rasanya kalau dari berita-berita ini masih bermanfaat juga data-data. Iya. Jadi ya kalau misalkan kita ingin mendiagnosis, wah dia kayaknya psikopat, dia kayak conduct disorder, dia kayaknya itu kita belum bisa, karena tadi kita harus melihat juga bagaimana riwayat perilaku sebelumnya, apakah memang sudah terpola, sudah seperti sebelumnya. Karena kalau misalkan ini masuk apalagi personality disorder, kepribadian itu udah pasti itu adalah hal menetap yang berulang-ulang di berbagai konteks pun dia seperti itu. Sabar. Kayak gitu. Jadi kita emang harus make sure dulu. Iya, gitu. termasuk yang film juga gitu. Iya. Kita nggak bisa sesederhana itu karena nonton film jadinya Iya. ngikutin gitu. Wah kalau gitu Semua penonton kayak film jadi kebayang nggak pembunuh sih? ya. Biasa. Oh, sebagai penonton film kayak gitu ya. Tapi kayak kebayang gak sih kayak dunia ini sudah penuh dengan kasus seperti itu gitu. Kalau semua penonton akan jadi pembunuh Iya. gitu. Betapa besarnya Aoyama Gosho menciptakan Conan. Oh, Sabar. kayak gitu. Ya, intinya adalah kita perlu menggali banyak data lagi, melihat lagi untuk pertimbangkan apa yang untuk memberikan judgment atau Ya. Nilai labeling itu, wah dia kayak ini gitu. Gitu. So kalau misalkan teman ngerasa bahwa ini something new banget nih buat kita, like and subscribe video ini. Kalau ngerasa nggak dapet apa-apa juga Like and subscribe. Kalau Dan teman-teman ingin klarifikasi dari berita-berita yang mungkin sebenarnya ada yang baru lagi, di komen bisa banget teman-teman langsung share di kolom komen. atau nggak setuju banget sama kita tuh, Iya, bisa banget. Kayak apaan sih? udah gak komen apa sih? Iya. Oke deh kalau gitu, Bye. bye.